Shalom saudara, apa kabar semua? Puji Tuhan, saya percaya kita semua tetap ada di dalam perlindungan Tuhan sampai hari ini. Tuhan sudah begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kita semua. Tanpa terasa kita sudah memasuki hampir pertengahan tahun saudara ya. Sejak awal tahun kita semua melihat banyak sekali hal-hal yang membuat kita ketakutan, sedih, mungkin kita khawatir dengan keadaan saat ini. Tapi ingatlah saudara, Tuhan kita itu tempat pengharapan kita. Saat kita dekat dengan Dia, ada ketenangan yang diberikan dalam hati kita. Karena kasih-Nya selalu memenuhi hidup kita. Mari mulai ibadah ini tuh saudara. Kita akan menaikkan satu pujian, lekat dalam hatimu. Lebih dari segala mengharap
sejahtera untuk New Joy Family, sahabat-sahabat, dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Doa saya, kita semua sehat, bahkan hidup dengan gaya lebih sehat, makanan sehat, tidur cukup, yang terutama kita jaga hati dan pikiran kita, ya, karena memang betul hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara-saudara, dulu saya berpikir bagaimana firman Tuhan bilang semua lutut bertelut, lidah mengaku, semua lidah mengaku. Tapi ternyata sekarang ini dengan media sosial, dengan kemajuan teknologi, itu semua memungkinkan setiap pribadi di pelosok, di ujung manapun di dunia ini, mereka bisa mendengar Injil. Ya, berarti kita harus pegang janji Tuhan. Tuhan Yesus akan datang kalau semua manusia sudah mendengar Injil. Saudara, walaupun kita beribadah online, tapi kerajinan kita jangan kendor. Kita harus terus setia mengikuti ibadah. Ya, walaupun hari Minggu di rumah, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Kita harus tetap kuat, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jawaban. Walaupun saudara menghadapi banyak masalah, perubahan dalam hidup ini, tapi kita boleh menghadapinya dengan tetap bisa bersyukur karena Tuhan menyertai kita. Amin. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Saya ajak kita baca dari Yesaya 40. Kita akan baca dari ayat 28 sampai 31. Ini adalah firman Tuhan. Kita baca. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Allah kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, bahwa Engkau menyertai kami. Walaupun kami menghadapi badai hidup, perubahan hidup, tapi seperti burung meraja wali Tuhan, kami boleh terbang dengan kekuatan sayap yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Dari khotbah di bukit kami diingatkan bahwa sebelum langit dan bumi ini lenyap, tidak ada satu titik pun dari hukum Taurat yang tidak akan digenapi oleh Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa, untuk mau dibentuk oleh Tuhan, untuk mau dikoreksi, diperbaiki, supaya kami boleh menghadapi perubahan-perubahan ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang mau mendekat kepada Tuhan, mau menerima ajaran-Mu, supaya kami boleh Tuhan diberi kemenangan. Terima kasih kami boleh pegang janji Tuhan, karena Tuhan Yesus yang memiliki jawaban untuk segala masalah kami yang kami hadapi di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami minta Tuhan buka hati kami, lembutkan hati kami untuk bisa menerima pengajaran-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan mau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai.
Kami undang Tuhan hadir tengah-tengah kami. Terima kasih untuk Allah Roh Kudus. Tolong supaya kami boleh membersihkan hati kami. Engkau boleh tinggal di sana. Tinggal di hati kami, memimpin kami. Terima kasih Bapa, beracaralah. Kami undang Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sungguh indah janji Tuhan. Amin, saudara. Dia Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Dia Allah yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tapi sebaliknya, Dia memberikan kita kekuatan supaya kita jangan menjadi lelah dan menjadi lesu. Karena setiap manusia seringkali lelah, lesu, komplain ini, komplain itu, saudara ya. Tapi ingat, kita mempunyai Allah yang luar biasa, yang menguatkan kita setiap saat. Mari saya ajak kita untuk naikkan pujian ini, masuk lebih dalam penyembahan kita. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin, saudara. Terbang tinggi bersama Dia bagai raja. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang
Puji Tuhan saudara ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri saat ini. Kita mau mengucap syukur atas kebaikannya. Biarlah hati kita terus percaya. Dia yang memberikan kekuatan pada kita. Dia adalah menara tempat perlindungan kita. Amin. Hatiku percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin saudara. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kau menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Apa yang membuat engkau ragu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apa yang membuat engkau ragu untuk tidak menaruh harapanmu padanya? Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Amin, saudara. Biarpun bumi bergoncang, biarpun badai menerpa, tapi Dia tetap setia. Dia tetap memberi pengharapan pada kita. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah hatimu rindu akan firman-Nya, rindu akan hadirat-Nya, seperti rusa yang merindukan sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan
Selamat siang jemaat Nujo yang saya kasihi, yang saya cintai, dan juga Tuhan Yesus pasti selalu menyertai kalian hari demi hari, karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah jemaat yang Dia pilih dari kasih sayang dan anugerah yang Dia berikan kepada kita. Mungkin juga dengan saudara-saudara dimanapun kalian berada dan kawan-kawan semuanya, biarlah kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Hari ini ya, kita akan melanjutkan seri dari khotbah Yesus di Bukit ya. Kalau beberapa minggu yang lalu kita pernah belajar tentang sabda bahagia, yaitu mengenai karakter seorang Kristen. Dan minggu yang kemarin itu kita membicarakan tentang garam dan terang dunia, di mana dari seri itu kita belajar mengenai pengaruh kita sebagai orang Kristen untuk dunia. Dan hari ini kita akan belajar tentang Yesus dan hukum Taurat ya. Itu diambil dari Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Dan saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membaca dan renungkan firman Tuhan sebelum kita masuk ke dalam perinciannya atau penerangannya ya. Saya ingin membacakan dari ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah satu perikop yang nanti kita akan bahas. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang dari surga, kami hanya bergantung kepada Tuhan pada waktu kami belajar akan firman-Mu, supaya Roh-Mu yang kudus itu saja yang akan boleh menjadi guru kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan firmankan kepada kami semua, supaya kami boleh mengerti dan menjalankannya dan mengimaninya bahwa seluruh sabda Tuhan itu baik adanya untuk pertumbuhan iman kami. Karena itu Bapa, ambil alih dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan sembunyikan hamba-Mu ini, biar kemuliaan Tuhan saja yang nampak untuk jemaat-Mu dan kami semua. Kami panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang selalu hidup itu. Amin. Saudara-saudara, ya, kalau kita baca firman Tuhan, ya, ada pertanyaan, mana yang penting? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya. Perjanjian Lama firman Tuhan, Perjanjian Baru juga adalah firman Tuhan, ya. Dan kalau kita baca Perjanjian Lama itu sebenarnya lebih banyak daripada Perjanjian Baru. Kalau saudara ada waktu untuk hitung, Perjanjian Lama itu ada 929 pasal, ya. Sedangkan Perjanjian Baru itu 260 pasal, ya. Dan kalau seandainya kita pecah-pecahkan lagi dari ayat demi ayat, maka
3/4 Alkitab itu ada di Perjanjian Lama dan 1/4-nya itu ada di Perjanjian Baru, ya. Dan dari apa yang kita baca tadi, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan Perjanjian Lama, hukum Taurat dan kitab para nabi itu penting. Walaupun ada pengertian di mana pada waktu Yesus datang, maka dia menggenapi apa yang dikatakan di Perjanjian Lama, ya, bukan meniadakannya, karena Yesus membawa Injil. Yesus memberikan Injil, kabar yang baru. Tetapi apakah Yesus itu meniadakannya? Tentu saja tidak, karena sudah dikatakan tadi, 1 titik atau 1 iota pun tidak boleh seorang pun menghilangkannya, ya. Mari kita akan bahas bersama-sama. Saya bagi 1 perikop itu menjadi 3 perikop, 3 angka Romawi, ya. Romawi yang pertama yaitu dikatakan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, ya. Hal yang pertama dikatakan, janganlah mengira aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Nah, ungkapan dari hukum Taurat dan kitab para nabi ini merupakan singkatan dari seluruh Perjanjian Lama, ya. Kalau hukum Taurat itu dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, itu seluruhnya itu merupakan Torah, hukum Taurat, lalu ditambah dengan kitab para nabi. Dan itu Yesus katakan dia tidak merubahnya, ya. Dia tidak merubahnya, tetapi dia menggenapinya, ya. Sehingga kalau boleh dikatakan bahwa di dalam Perjanjian Baru Yesus itu membawa misi, ya. Dia membawa misi, dan misi itu adalah penggenapan dari apa yang dikatakan di Taurat dan juga kitab para nabi, yaitu misinya itu dicurahkan di keempat Injil, ya. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Jadi Yesus di Perjanjian Lama dia membawa misi. Dia pertama dia membawa misi untuk menggenapi seluruh Perjanjian Lama, dan misinya itu dia memberikan atau membawa keselamatan untuk dunia, ya. Nah, pertama-tama bagaimana dia menggenapi tuntutan hukum Taurat, ya? Dia menggenapinya dengan hidupnya, dengan kematiannya, dan juga dengan kebangkitannya, ya. Dia menjalani kehidupan yang taat pada hukum Taurat. Di Ibrani 4 ayat 15 ditulis, Yesus dicobai dalam segala hal sama seperti kita, namun tanpa dosa. Yesus tidak pernah mengenyampingkan 1 titik pun dari perintah Allah, ya. Tidak pernah dia melanggar 1 perintah pun dari apa yang ditulis, yang dikatakan oleh hukum Taurat atau kitab para nabi, ya. Selain dia menjalani kehidupan yang taat, ya, dia juga menanggung hukum Taurat karena dosa. Karena hukum Taurat itu dibuat untuk mengajak kita hidup suci, hidup kudus, ya. Kita hanya punya 2 pilihan. Kita harus mentaatinya atau kita akan mati kalau kita melanggarnya. Itu hukum Taurat, ya. Nah, semuanya itu Yesus tanggung, saudara-saudara, ya. Dikatakan di Galatia 3:15 dikatakan Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi kita. Karena ada tertulis, terkutuklah semua orang yang digantung di pohon, ya.
sederhana. Kita melakukannya, atau kalau kita melanggarnya, kita mati. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus menanggung semuanya itu untuk menjadi hukuman dari hukum Taurat. Menanggung hukuman yang sebenarnya harus dijatuhkan kepada kita, ya. Dan tidak ada satupun dari kita ini yang bisa melakukan hukum Taurat. Tidak ada, ya, termasuk saya. Setelah kita khotbah, setelah kita mendengarkan khotbah, kemungkinan besar kita bisa melanggar hukum Taurat, ya, karena tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Dan kalau kita tidak bisa melakukannya, maka kita melanggar. Dan akibatnya itu adalah kematian. Dan semuanya itu Tuhan Yesus tanggung. Dia ambil, ya, dia ambil seluruh hukuman itu ke atas pundaknya, ya. Dan yang kedua, yaitu Yesus menggenapi nubuat perjanjian lama, ya. Setelah kebangkitannya, Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Lalu di dalam perjalanan ke Emmaus dengan murid-muridnya, dia berkata begini, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Sehingga setelah kebangkitannya itu, Tuhan Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Dia melihat rupa wajah murid-muridnya itu masih di dalam ketakutan. Karena itu Tuhan Yesus katakan, kamu sebenarnya harus mengerti. Kamu pernah membacanya, pernah mempelajarinya dari seluruh apa yang tertulis oleh kitab Taurat dan kitab para nabi, bahwa saya akan datang dan akan disalib, akan menjadi korban bagi penebusan dosa manusia. Jadi dia ingin mengartikan, menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia datang dan dia mati untuk menebus seluruh dosa seperti apa yang sudah dikatakan di kitab hukum Taurat dan para nabi. Jadi boleh dikatakan perjanjian lama itu menunjuk kepada sesuatu yang akan terjadi, dan di perjanjian baru mengatakan apa yang dikatakan oleh hukum Taurat dan para nabi itu benar, sekarang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi boleh dikatakan, saudara-saudara, kalau orang belum mau percaya sama Tuhan, ya, karena pertama mereka memang tidak pernah mendengar firman Tuhan, atau juga menolak mau membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kalau ada orang yang menolak mau mendengarkan firman Tuhan, secara otomatis dia tidak akan bisa percaya kepada Tuhan, ya. Karena firman Tuhan itu akan selalu menerangkan firman Tuhan yang lain. Kalau kita membaca firman Tuhan di perjanjian lama, kita akan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Setelah kita membaca perjanjian baru, maka kita mengerti apa yang dikatakan oleh orang-orang perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam Yesus. Jadi di pengertian yang kedua, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi apa yang sudah ditulis oleh hukum Taurat dan kitab para nabi, ya. Lalu Romawi yang kedua, Yesus menegaskan di dalam hukum Taurat itu ada otoritas, ya, ada otoritas. Lihat di ayat 18 dikatakan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, ya. Jadi kita belajar dari ayat 17 bahwa Yesus tidak datang untuk meniadakan firman Tuhan, tetapi untuk menggenapinya. Kalau di ayat 18, ya, Yesus mengatakan tidak ada yang dapat menghancurkan firman Tuhan, ya. Tidak ada yang bisa merubah
firman Tuhan dengan cara apapun juga, ya. Mengapa? Karena ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari ayat 18 sampai 19 ini, ya. Pertama-tama, firman Allah akan bertahan selama-lamanya, ya. Akan bertahan selama-lamanya. Yesus berkata bahwa firman Allah itu permanen, ya. Lebih dari dunia yang kita tinggali ini yang Dia sudah ciptakan. Karena mengapa? Karena firman itu ada terlebih dahulu sebelum dunia ada. Ya, karena Tuhan menciptakan dunia dengan firman-Nya. Dia katakan, terjadilah terang, maka jadilah terang. Ya. Terjadilah cakrawala, maka ada cakrawala. Dan Yesaya 40 ayat 8 dikatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ya. Jadi hukum Taurat itu adalah satu ekspresi karakter Allah yang adil dan benar dan permanen, tidak bisa berubah. Cuman manusia ini termasuk bangsa pilihannya itu saja yang terus melanggar. Sampai dikembangkan menjadi 613 perintah Allah itu juga tetap dilanggar oleh umat pilihannya, juga termasuk kita. Karena kita semuanya adalah orang-orang berdosa. Tapi dikatakan, walaupun orang tetap berdosa, tetapi firman Tuhan itu tidak bisa ditiadakan. Firman Tuhan itu akan kekal untuk selama-lamanya. Termasuk sampai langit dan bumi akan berlalu, firman-Nya itu tetap ada. Ya, selalu ada. Ya. Dan yang kedua, setiap bagian firman Tuhan itu penting. Jadi kita tidak bisa mempunyai kemauan, ini firman yang saya senang, lalu saya imani. Lalu ada firman yang saya kurang senang, saya tidak mau mengimaninya karena itu tidak seiman dengan saya. Loh gimana sudah tidak bisa seiman dengan firman Tuhan? Seluruh dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan. Tidak ada yang kurang penting, yang tidak penting, yang kecil, tetapi semua firman Tuhan semuanya adalah penting, ya. Yesus berkata di Matius 5 ayat 18, dia berkata begini, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu iota, ya, kalau kita mempelajari bahasa Ibrani itu satu titik, ya. Jadi kalau ada satu letter, titiknya di sebelah kiri atas misalkan, dibandingkan dengan satu titik yang ada di bawah, itu beda, lain artinya. Kalau titik itu ada di dalam satu letter itu juga lain, ya. Jadi kalau misalkan ada yang menghilangkan satu titik saja, artinya juga lain. Jadi Yesus itu menekankan, tidak ada yang bisa mengubah atau mensalahartikan firman Tuhan. Sehingga bagi kita orang-orang percaya ini, pada waktu kita mempelajari firman Tuhan, kita harus bisa mengambil firman Tuhan yang lain untuk menerangkan firman Tuhan yang sedang kita pelajari, supaya kita tidak salah, ya. Jadi boleh dikatakan surat apa yang atau firman yang tertulis di Perjanjian Baru atau Lama itu tidak boleh ada yang rubah, ya. Jadi semuanya itu penting. Setiap bagian dari firman Tuhan itu penting, ya. Firman Tuhan itu bisa untuk menasihati, untuk menegur, untuk mengingatkan, untuk memberikan kalian semangat. Seperti 2 Timotius 3:16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Atau dari Yohanes 10:35 dikatakan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Artinya kitab suci itu tetap harus dianggap sangat penting dan harus kita belajar untuk melakukannya, ya. Nah, untuk kita mengerti benar-benar, ya, kalau misalkan kita masih meragukan, kita belajar saja dari Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus kan mengatakan semua apa yang tertulis di Alkitab itu penting, merupakan firman Allah, ya, dan tidak boleh ada yang menghapusnya. Sehingga kita belajar dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita harus berlatih melakukan dan mengajarkan firman Tuhan, ya. Karena kita tahu kalau firman Tuhan itu baik, kita harus berlatih untuk melakukannya, ya. Setelah kita berlatih untuk melakukannya, agar kita bisa mengajarkan kepada orang lain, ya. Untuk bisa mengajarkan kepada orang lain. Seperti di ayat 19 dikatakan begini. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga, ya. Karena itu biarlah kita melatih diri kita ini untuk melakukan hukum Taurat dan melakukan perintah Tuhan, dan juga bisa mengajarkan kepada orang lain, ya. Ya. Nah, karena itu kita tidak boleh meremehkan firman Tuhan. Walaupun mungkin nanti kita diselamatkan, kita menjadi yang sangat kecil sekali di firman di surga. Mungkin saking kecilnya sampai nggak kelihatan, ya. Ya, jadi yang besar, yang baik, ya, supaya dilihat sama Tuhan, ya. Karena lebih dekat kita kepada Tuhan di surga itu lebih baik, ya. Jangan jauh-jauh sekali. Soalnya saya ngeliat yang mana itu selewat, ya. Gitu, saudara-saudara. Jadi Yesus berkata, kamu harus mempraktikkan dan juga harus bisa mengajarkan. Seperti di Matius 28 ayat 19-20, katakan, pergi dan jadikan murid semua bangsa, ajari mereka untuk mematuhi semua yang telah aku perintahkan kepadamu. Sehingga saudara-saudara kita harus mengerti, walaupun Tuhan Yesus sudah mati sama kita, tetapi seluruh perintah Tuhan, seluruh firman Tuhan itu masih penting untuk kita berlatih melakukannya dan juga bisa mengajarkan kepada orang lain, ya. Nah, Romawi yang ketiga, kita sampai ke ayat yang 20, ya, ayat 20. Dikatakan begini, maka aku berkata kepadamu, ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Aduh, kita mau masuk ke dalam surga, ya? Masa cuma ahli Taurat dan Farisi saja, ya? Dan bagaimana kita bisa lebih baik dari mereka, ya? Nah, ada 3 hal yang Tuhan Yesus tidak sukai dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pertama-tama, Tuhan Yesus melihat ahli Taurat dan orang Farisi itu hanya mementingkan diri sendiri, ya. Matius 23 5 ayat sampai 7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak senang karena mereka mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua, kebenaran mereka hanya sebagian, tidak lengkap, ya. Karena itu di Matius 23 ayat 23, Tuhan Yesus marah, berkata begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi
yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan, karena dikatakan semua itu penting, ya. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus juga masih ngomel sama orang Farisi ini. Ya, kebenaran orang Farisi hanya bersifat eksternal. Ya, dari pasal 23 dikatakan, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawanmu itu, maka sebelah luarnya juga kamu akan bersih. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu yang sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Itu ayat 20, saudara-saudara ya. Nah, ayat sebelumnya kita sudah pelajari ayat 17, 8, 19, di mana hukum Taurat dan kitab para nabi itu banyak perintah. Ya. Jadi kita hanya punya pilihan, kita melakukannya, kita akan hidup. Kalau kita melanggarnya, kita mati. Dan tidak ada satupun yang bisa melakukan. Sehingga Tuhan Yesus datang dengan membawa misi, Dia yang melakukan seluruhnya untuk menebus dosa-dosa kita semua. Tetapi saudara-saudara, pada waktu kita membaca ayat 20 itu, sepertinya Tuhan Yesus itu mengajarkan yang lain. Ya, sepertinya Dia mengajarkan bahwa keselamatan itu harus melalui perbuatan baik, ya, harus lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan ahli Farisi, betul, ya. Nah, kita mau cari apa kuncinya, mengapa Dia bilang begitu? Karena ternyata saudara-saudara, orang Farisi memang itu mengajarkan, tetapi kebenaran mereka itu hanyalah kebenaran manusia. Yang kita inginkan yaitu adalah satu kebenaran yang benar, yang hanya Tuhan itu sendiri yang bisa melakukan untuk menyelamatkan kita. Ya, yaitu Tuhan itu sendiri yang bisa melakukan. Karena itu dikatakan, saudara-saudara, Tuhan membawa misi, membawa keselamatan, dan Dia menanggung seluruh umat dosa manusia. Dan Dia itu adalah kebenaran yang benar. Amin. Orang Farisi, orang Taurat, ahli Taurat, mereka mengajarkan yang benar, tetapi mereka tidak sempurna seperti Yesus. Yesus itu mempunyai satu kebenaran yang Dia buktikan. Dia mau mati untuk kebenaran, Dia menanggung seluruh umat dosa manusia, dan Dia menjadi bangkit, Dia menjadi satu Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kita responnya itu hanya dengan iman saja kepada Dia. Karena seluruh yang dituntut oleh hukum Taurat dan kitab para nabi itu sudah digenapi, sudah ditanggung oleh Yesus. Dan kita hanya beriman saja kepada Yesus untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Contohnya di Roma 3 ayat 28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada satupun yang bisa melakukan hukum Taurat, hanya Tuhan Yesus. Ya, kalau hanya satu yang bisa melakukan itu, lebih baik kita dekat-dekat sama Dia. Kemana Dia pergi, kita pasti ada di sana. Dia pergi ke surga, kita pasti ada di sana. Kemanapun Dia pergi, satu oknum ini yang sudah melakukannya, kita pasti akan bersama-sama dengan Dia. Di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ditulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ya, jadi itu hanya Tuhan sendiri yang bisa menyelamatkan kita. Ya, jadi boleh dikatakan, saudara-saudara, kebenaran orang ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat itu hanya kebenaran manusia. Mereka belum sempurna, tidak sempurna. Yesus mengajarkan, inilah kesempurnaan yang telah aku lakukan. Percayalah kepadaku, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Ya, dia memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat, ya, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hanya Tuhan sendiri yang bisa memberikan keselamatan untuk kita semua. Dan itu di dalam kesimpulannya, saudara-saudara, hari ini kita belajar, Yesus pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita rampungkan dari Romawi 1, 2, 3, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi, menanggung hukum Taurat, menggenapi kita para nabi, dan dia sudah mati dan sudah bangkit untuk kita semua. Dan dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ingin mengajak saudara-saudara, taruh iman percayamu kepada Dia. Ya, kita tidak tahu kapan Dia datang. Tapi kalau waktu kita sudah menaruh iman kepada Dia, anytime Dia datang, kita akan pasti bersama-sama dengan Dia. Amin. Bukan dari kemampuan kita, bukan. Kita hanya bersandar. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita hanya bersandar kepada Dia. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Ya, terima kasih untuk keselamatan yang Kau sudah berikan. Dan kita percaya Dia memberkati kita. Ya, amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh. Engkau tidak pernah melupakan buah tangan-Mu. Engkau menciptakan kami semua. Engkau memelihara kami semua. Pada waktu kami berdosa, Engkau memberikan jalan keluar. Jalan keluar itu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan siapa saja janji Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal. Dan kami selama hidup ini tolong untuk kami bisa melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu penting, sehingga kami bisa menjalankannya dan juga bisa mengajarkan kepada orang lain, supaya banyak orang bisa juga menikmati keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami semua. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, selain kita mendengarkan firman Tuhan, juga kita ingin memanjatkan doa permohonan kepada Dia. Ya, kita akan bersama-sama berdoa. Doa syafaat kita pertama, biar Tuhan terus ikut campur di dalam masalah yang ada, ya, supaya Tuhan memberikan jalan keluar dari pandemik ini, ya, dengan memberikan vaksin, ya, supaya kita terus boleh mendapatkan kesempatan untuk menginjili orang, untuk selalu kita mempunyai peluang untuk bisa menjadi pelaku firman. Dan juga kita berdoa saat-saat yang sudah mulai agak normal, di mana lockdown itu sudah mulai terbuka dan kita boleh kembali lagi bergereja, tetapi kita masih ingin mempunyai kepastian apakah aman itu kalau kita kembali ke gereja, atau belum aman sekali, atau sesuatu yang kita belum yakin benar. Bisa tidak kita berkumpul lagi bersama-sama untuk melevelkan, meratakan pandemi ini sampai hilang sama sekali, terutama agar orang-orang tidak tertular dan juga supaya mendapatkan vaksin. Ya, kita berdoa bersama-sama dan kita yakin
pada waktu kita berdoa, Tuhan mendengarkan dan menjawabnya. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami kembali menghampirimu. Kami berdoa ya Tuhan, karena Tuhan adalah Sang Pencipta. Tuhan mengasihi buah tangan-Mu, Engkau mengasihi kami semua, dan kami tahu hanya Tuhan saja yang bisa turun tangan. Pada waktu kami lepas tangan, kami bersandar kepadamu supaya Engkau melakukan sesuatu yang ajaib untuk menghilangkan pandemi ini, agar kami boleh kembali kepada kehidupan yang normal. Karena ya Tuhan, banyak orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, banyak orang yang kemungkinan kalau lebih lama lagi mereka akan mendapatkan kesulitan yang lebih besar lagi untuk menjalankan hidup kami sebagai manusia. Karena itu ya Tuhan, tolong dan dengarkan doa kami supaya Tuhan boleh memberikan jalan keluar, supaya pandemi ini bisa hilang dan kami boleh mempunyai obat, yaitu vaksin, untuk menjaga hidup kami supaya sehat dan tidak bisa terjangkit dari coronavirus ini. Dan juga Tuhan tolong ya Bapa di surga, supaya Engkau boleh memberikan hikmat kepada Presiden Trump, agar dengan terbukanya lockdown ini janganlah sampai terlalu cepat, karena kami lebih menghargai kehidupan daripada harta yang dikejar. Karena itu Bapa di surga, kiranya biarlah kami minta hikmat daripadamu supaya kami tidak melakukan sesuatu yang salah. Dan biarlah kiranya juga Engkau menyertai Presiden Jokowi, negara Indonesia, negara di mana kami pernah lahir di sana. Engkau tolong supaya Engkau menyertai, supaya orang-orang boleh diberikan kekuatan, diberikan kesadaran agar tidak bisa atau bisa mengontrol diri, jangan sampai terjangkit penyakit yang lebih hebat lagi karena tidak bisa mengontrol diri untuk keluar rumah. Kiranya kami berdoa supaya orang yang kekurangan karena tidak mempunyai pekerjaan sehingga mereka membutuhkan pertolongan daripadamu, kiranya Tuhan berikan mereka makanan minuman yang secukupnya dan perlindungan. Dan Tuhan tolong berkati saudara-saudara kami yang ada di Indo, berkati mereka, sertai mereka, lindungi mereka, demikian juga seperti Engkau melindungi kami dan memelihara kami di Amerika di sini. Makasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan sekarang menutup ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur, kita naikkan How Great Is Our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sekali lagi. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari kita arahkan mata rohani kita kepada Dia, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang dimana setiap manusia akan melihat kebesarannya. Karena itu biarlah saudara-saudara, jemaat, kawan-kawan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
engkau boleh selalu hidup di dalam Dia. Karena di dalam Dia, di dalam Yesus ada kebenaran yang sejati. Amin. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah segala perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan itu selalu ada padamu sampai Maranatha. Amin. Amin. Amin.